Halo, apa kabar? Orang-orang ganteng yang cita-citanya kecil suka, muda terkenal, tua kaya raya, mati pun masuk surga. Ya, inilah bis idola saya, teman-teman. Mila Sejahtera, ekonomi jarak jauh, Banyuwangi, Yogyakarta. Dengan sopir engkel alias sendirian, yang sudah melegenda dari masa ke masa. Yang saya ikuti kali ini Mila Sejahtera dengan julukan anak lanang. Jadi bis Mila Sejahtera itu yang jurusan Banyuwangi Jogja, setiap bisnya mempunyai julukan. Ada Jaguar, ada Sniper, ada Romansa, ada Bledugoromo, ada Bongak dulu, ada Donadoni, ada Bledek, dan masih banyak yang lainnya. Nah, kebetulan di sini yang akan saya bahas Mila Sejahteranya, ya teman-teman. Kenapa saya suka sekali Mila Sejahtera Banyuwangi Jogja ini? Tentu dengan alasan dan fakta yang ada. Bis Mila Sejahtera Banyuwangi Jogja tidak pernah nakal dalam tarif dan tidak pernah mengoper-ngoper penumpang. Tentunya dengan perbandingan atau ukuran bis-bis yang ada di wilayah Tapal Kuda. Anda tentunya mengerti sendiri kan. Dan bis ini tidak pernah ngetem lama kalau ke barat, kecuali di Jember sama Probolinggo. Itu pun kalau sudah jamnya dia pasti berangkat. Bis ini mengutamakan kenyamanan penumpang, sekalipun dengan kecepatan tinggi, sangat halus pembawaannya. Tentunya dengan seleksi yang tinggi pula untuk pemilihan sopir-sopirnya. Bahkan bis ini lebih cepat daripada bis yang ada tulisannya cepat di depannya itu. Hebat kan? Dengan tarif ekonomi, pelayanan istimewa. Itu yang saya sukai. Jadi awal mula saya sangat mengidolakan bis ini ketika saya masih SMP. Mau main ke tempat paman saya yang berada di Jogja, di daerah Pasar Keranggan sana, teman-teman. Waktu itu diajak kakak saya ke Yogyakarta naik bis. Wah, dengan hati yang besar dan dagdikduk, soalnya saya sering mabuk kalau naik bis pada waktu itu. Dan kemudian saya naik bis yang warnanya depan itu biru, belakangnya putih, sampingnya ada livery seperti bola api. Ketika itu saya duduk di bangku ketiga dari depan, sebelah kiri, namun sebelah kanan. Ngerti maksudnya? Sebelah kiri itu kan dua-dua tempat duduknya. Kalau saya di kiri, nanti akan melihat kaca, melihat ke samping. Takut saya mabuk sama kakak saya, disuruh duduk samping kanan.
untuk supaya saya selalu melihat ke depan biar tidak mabuk. Nah, dari sini pengalaman saya dimulai. Pertama saya rasakan sang sopir sepertinya tidak pernah tekan gas, pedal gas itu dalam-dalam teman-teman. Tetapi performa mesin tidak bisa dibohongi. Sangat terasa bedanya dengan bis-bis yang lain. Seperti didorong dengan kekuatan yang sangat tinggi dari belakang. Pengoperan gigi seperti tidak pernah ada di RPM tinggi, sangat halus terukur, dan tidak ada stratus sedikit pun. Semakin kencang bis ini, rasanya semakin halus. Bahkan suara mesin nyaris tidak terdengar. Jadi pengalaman naik bis Mila waktu itu yang saya rasakan itu yang terdengar semakin kencang itu suara gardan sama roda teman-teman. Roda yang bergesekan dengan aspal. Jadi sangat halus. Itu pengalaman saya waktu itu. Dan ketika bis ini sudah melaju, rasanya Pak sopir itu jarang sekali ngerem. Cuma kanan kiri dengan santai, tenang, dan berwibawa. Yang saya rasakan sebagai penumpang waktu itu tidak ada ketakutan dan keraguan sedikit pun, karena sepertinya sopir ini sangat berpengalaman. Ya meskipun jalan waktu itu tidak sepadat sekarang, tapi waktu itu jalan tak selebar sekarang. Waktu itu untuk di Watu Kosek sampai Mojokerto itu jalurnya sangat sempit teman-teman. Jalannya itu masih sangat sempit, terus Mojokerto ke barat sampai Jombang itu masih rusak jalannya. Dan yang saya ingat, sopir ini jarang memakai skep. Nah, itu yang saya rasakan. Ketika di depan ada 3 atau 4 bus, sang sopir pasti menjauh. Ketika ada momen, pasti dilahap semua itu. Jadi kalau nyalip waktu itu yang saya ingat, kalau di depan ada 2 atau 3 bus, itu sang sopir mundur, tidak mau nempel dia. Tapi ketika ada momen 2 atau 3 sekaligus pasti kena salib. Dan ketika di depan ada 1 bis, pasti ditempel dengan ketat sampai-sampai seperti mau nabrak. Nah, dari situ saya mengerti arti keamanan untuk menempel dan memberi jarak. Dan mulai saat itu saya sangat suka sekali teman-teman naik bis Mila Sejahtera ini. Jadi kalau ke Jakarta, saya pasti naik bis dari Jember ke Solo, lalu ke Jakarta. Saking sukanya saya sama bis Mila pada waktu itu. Dan hari berganti hari, saya tetap suka dengan Mila. Kemudian saya mencoba bis Mila yang lainnya, yang warnanya seperti umumnya putih dan abu-abu dengan livery kuning, merah, sama hijau ya kalau Mila Sejahtera. Itu ternyata kenyamanannya juga tidak berubah. Berarti saya garis bawahi bahwa Mila Sejahtera pada waktu itu sangat nyaman, sangat enak untuk dikendarai. Terus sampai saatnya berpindah era Donadoni, saya masih eksis, masih sering naik. Terus setelah itu Bongak yang terakhir saya naik. Yang untuk bis-bis sekarang ini kebetulan saya memang belum pernah naik.
Oke teman-teman, saya kira sekian dulu. Jangan lupa like dan subscribe yang menemukan channel ini. Masih banyak cerita-cerita Mila Sejahtera. Mungkin tidak cukup di hari ini, kesempatan kali ini. Untuk kesempatan lain nanti pasti akan saya ceritakan. Oke, salam jumpa. Supir Danco pegang odong-odong.